untuk bisa kita memahami agama Islam secara kafah, tidak ada pilihan lain ya kecuali harus mengkaji, harus mempelajari. Apa yang dikaji, apa yang dipelajari, ya tentunya pedoman dasar orang iman, yaitu yang dikaji adalah Al-Quran. Al-Quran, yang mana Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, ada 30 juz, kemudian ada berapa ayat ya, ribuan ayat, ada jutaan huruf. Pertama kali surat atau ayat yang turun adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu diturunkan pertama kali oleh Allah ketika Nabi Muhammad sedang bermeditasi atau bermeditasi di Gua Hira atau berenung di Gua Hira. Kemudian surat atau ayat yang terakhir yang Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 3. Allah turunkan ketika Nabi sedang melaksanakan Haji Akbar atau Haji Wada tahun 10 Hijriyah. Sehingga Al-Quran oleh Allah diturunkan selama 23 tahun lamanya. Kenapa Allah menurunkan ayat atau Al-Quran itu tidak langsung mablek satu Quran turun? Sengaja memang Allah menurunkan Al-Quran dengan sedikit demi sedikit, yaitu selama 23 tahun. Ya, tujuannya apa? Untuk memudahkan mengingat. Karena turunnya sedikit-sedikit kan gampang untuk diingat. Bahkan tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran turun karena ada peristiwa yang terjadi. Maka kita di dalam mengaji kadang-kadang menjumpai istilah asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbab itu sebab musabab, an-nuzul turun karena ada peristiwa apa sehingga turun ayat yang menjawab peristiwa yang terjadi. Sehingga ini juga memudahkan untuk mengingat ayat. Oh, pas peristiwa itu turun ayat ini, nah, sehingga gampang diingat. Gampang diingat. Kalau mungkin ada orang yang bertanya, apakah Allah tidak bisa menurunkan Al-Quran sekaligus? Ya bisa saja. Allah itu kuasa kok. Allah kuasa kok. Namun Allah berkehendak lain. Di dalam Allah menurunkan Al-Quran dengan cara sedikit demi sedikit. Dan cara turunnya Al-Quran sendiri juga bermacam-macam cara. Kadang-kadang wahyu turun
dengan cara Allah mengutus malaikat Jibril. Ya tentu malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia yang sepantas, setinggi besarnya sama dengan Nabi Muhammad. Karena kalau Jibril itu menampakkan bentuk aslinya, maka seluruh angkasa langit penuh dengan fisiknya Jibril. Bahkan malaikat yang paling banyak sayapnya ya malaikat Jibril. Karena malaikat-malaikat sendiri juga sayapnya berbeda-beda jumlahnya. Dan Jibril itu sayapnya paling banyak. Sehingga ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan ketemu dengan Jibril yang aslinya, bentuk aslinya, maka semua langit itu tertutup dengan keadaannya Jibril. Namun ketika Jibril sedang memberikan wahyu atau Allah memberikan wahyu lewat Jibril, ya, Jibril menjelma. Atau ada kalanya Allah langsung memberikan wahyu. Ketika turun wahyu yang Allah dengan cara memberikan ilham, maka saat itu Nabi Muhammad menggigil beratnya. Bahkan unta yang dinaiki Nabi pun akan ambruk. Wahyu yang paling berat, cara wahyu yang paling berat. Bahkan kalau pas turun wahyu dengan cara seperti ini, Nabi itu bisa mengeluarkan keringat yang bercucuran walaupun di musim dingin. Ini wahyu yang dengan cara yang paling berat. Dan Allah menurunkan wahyu Al-Quran itu di dalam waktu 23 tahun itu dibagi menjadi 2. Wahyu yang turun di Mekah dan wahyu yang turun di Madinah. Wahyu yang turun atau Al-Quran yang turun di Mekah itu disebut dengan surat-surat Makkiyah. Surat-surat yang turun di Mekah. Kemudian surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah namanya surat Madaniyah. Allah menurunkan surat Makkiyah selama 13 tahun. 13 tahun. Yang kebanyakan isi surat-surat Makkiyah adalah berisi tentang ketauhidan. Ayat-ayat kauniyah, peristiwa alam, kejadian alam, fenomena alam. Ya karena memang masih masa transisi dari alam jahiliyah menuju alam keimanan. Maka biasanya surat-surat yang turun di Mekah itu ya tadi isinya berisi tentang ketauhidan, tentang keikhlasan. Kemudian juga ayat-ayatnya berisi secara umum. Maka kalimatnya biasanya ya ayuhan nas, wahai manusia.
Dan biasanya, enggak mesti ini, kebanyakan surat-surat Makkiyah itu cenderung suratnya pendek-pendek. Walaupun juga ada surat Madaniyah yang pendek, namun biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah 13 tahun Allah menurunkan surat-surat Makkiyah, ketika Nabi sudah tidak aman lagi di Mekah karena berbagai ancaman, berbagai ancaman, apalagi setelah meninggalnya Abi Thalib, tokoh kafir Quraisy yang sekaligus paman Nabi, yang membackingi kenabian Nabi Muhammad, sehingga orang-orang Quraisy ketika masih ada Abi Thalib merasa segan untuk memusuhi Muhammad, apalagi niat jahat. Namun ketika Abi Thalib meninggal dunia, tidak ada lagi orang yang membackingi Nabi Muhammad. Mereka orang-orang kafir Quraisy dengan terbuka, dengan berani, mereka menyampaikan ancaman-ancamannya. Bahkan ketika dengan terang-terangan mereka mengadakan musyawarah di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat, kalau sekarang ya kayak apa itu, balai desa gitu. Yang isinya menangkap Muhammad atau yang membunuh Muhammad. Maka akhirnya walaupun Nabi dengan berat hati meninggalkan tempat tanah lahirnya, yaitu Mekah, untuk hijrah ke Madinah. Bahkan dalam perjalanan hijrah pun tidak mulus, tidak mudah. Bahkan ketika Nabi Muhammad melarikan diri dari apa itu Mekah, orang-orang tokoh-tokoh Mekah, kafir Mekah, ya tentunya ditopoi paman-paman Nabi Muhammad sendiri. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Mereka memberikan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Maka orang berbondong-bondong untuk bisa menangkap Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sampai harus bersembunyi di gua Sur, kemudian melanjutkan perjalanan bersembunyi berhari-hari hingga sampai di kota Tashrif. Kota Tashrif inilah yang kemudian setelah Nabi mempunyai kekuatan bersama orang-orang iman, kemudian namanya diganti dengan Madinatul Rasul, kota Rasul, yang lama-lama kemudian namanya menjadi Madinah yang sekarang ini. Kemudian di Madinah Allah menurunkan Al-Quran. Maka surat-surat yang turun di Madinah ini disebut dengan surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Selama 10 tahun
mulai Nabi hijrah sampai Nabi wafat, Allah menurunkan surat-surat yang turun di Madinah dengan surat Madaniyah, yang kebanyakan isi dari surat Madaniyah ini tentang hukum-hukum, hukum muamalah, hukum kepada Allah, kepada manusia. Jadi sudah bersifat hukum. Dan biasanya surat-surat Madaniyah itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang orang iman saat itu sudah punya kekuatan, sudah cukup kuat, maka panggilannya ya ayyuhan ladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau saat Nabi di Mekah, banyak memanggilnya ya ayyuhan nas, karena memang keimanan orang-orang Islam saat itu masih lemah. Kemudian ketika sudah di Madinah, ini keislaman sudah mulai kuat, sudah tumbuh keimanannya, maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan biasanya surat-surat Madaniyah yang berisi hukum-hukum, hukum muamalah, hukum faraid, hukum kisos, hukum macam-macam, biasanya suratnya panjang-panjang. Kita lihat surat yang panjang-panjang itu ya kebanyakan surat-surat Madaniyah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, kebanyakan At-Taubah, Anfal, itu surat-surat Madaniyah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang tadi waktu turunnya selama 23 tahun, dan dari 23 tahun tadi dibagi menjadi 13 tahun Allah menurunkan saat Nabi masih di Mekah, dan 10 tahun Allah menurunkan ketika Nabi hijrah ke Madinah.